Oke teman-teman, kita lanjut belajar ya terkait dengan dasar LinkedIn. Setelah kita belajar terkait dengan dashboard, kita akan masuk ke bagian about atau orang biasa sebut sebagai summary gitu ya. Apa sih di bagian summary ini terkait dengan ringkasan kita, siapa sih, gambaran kita itu siapa gitu ya, yang ditulis di sini tuh apa gitu. Jadi summary ini ibaratnya tuh kalau di CV ya sama kan, CV kan ada summary, ada bagian about gitu ya. Nah, di sini juga sama. Ini adalah gambaran terkait dengan teman-teman itu siapa. Apakah teman-teman nyambung di sini? Kalau teman-teman ngeh, artinya adalah summary yang ada di CV itu bisa loh dimodifikasi untuk dituliskan di LinkedIn kita. Oke? Nah, kenapa kok bisa dituliskan gitu? Karena sama, niatnya sama. Saranku adalah apa yang harus dimasukin ke summary. Teman-teman mungkin udah pernah browsing gitu ya. Misalkan contoh summary yang bagus tuh kayak gimana gitu, ide yang seperti apa yang bagus. Tapi aku mau ingetin teman-teman, cukup 3 hal aja dulu yang dipastikan ada di bagian summary ini. Yang pertama, menceritakan teman-teman itu siapa, sekarang tuh siapa, oke okay? Terus ada role apa dalam kehidupan sekarang, oke okay? Yang kedua, teman-teman itu dulu udah pernah ngelaluin apa, jadi kayak past frame gitu, dulu pernah ngelaluin apa. Terus setelah bilang kita siapa, udah pernah ngelaluin apa, nah setelah itu dijelasin. Setelah melalui itu semua, terus teman-teman tuh hasilnya apa? Ya bisa skill, ya bisa penghargaan, kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa masukkan ke bagian about atau summary. Bedanya dengan yang di CV adalah, kalau di CV itu kan pasti pendek ya, karakternya kan nggak mungkin bakal panjang-panjang. Kalau di LinkedIn kita, dia akan mengizinkan kita untuk membuat 2.600 karakter. Jadi teman-teman bisa bercerita lebih panjang. Ada banyak hal sih teman-teman. Misalkan teman-teman mau gunakan semua karakter ini 2.600 atau cuma bagian tertentu. Itu pilihan masing-masing. Aku pernah lihat orang itu, nih beberapa contoh aja ya, nulis itu bener-bener banyak paragraf, tapi dia menceritakan dulu di masa lalu seperti apa, pernah melalui apa, terus apa sampai akhirnya jadi sekarang. Dengan dia menghubungkan dots 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 dalam kehidupan sebagai urutan waktu. Ada juga yang membuat cerita di situ sebagai urutan kejadian. Dulu ngalamin ini, terus ada gini, terus kayak gitu. Yang menceritakan itu dia itu dulu tuh siapa, sekarang jadi siapa gitu ya. Ada juga yang nggak cerita berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Ada juga yang bercerita itu adalah cukup poin-poinnya saja, dikasih ada numbering, balas numbering gitu ya, ditulis per poinnya saja di situ. Tapi sama niatnya itu adalah agar orang bisa dengan mudah gitu ya tahu teman-teman tuh udah ngelaluin apa sih, setelah melalui itu terus teman-teman bisa apa, kok bisa sih sukses ngelakuin itu, kayak accomplishmentnya apa gitu. Jadi bisa ditulis di bagian sana. Nah ingat teman-teman, yang akan ditulis di sana itu satu orang dan orang yang lain itu beda. Itu pasti akan unik karena itu gambarin teman-teman. Aku nggak bisa gantiin teman-teman, teman-teman nggak bisa jadi aku. Jadi silahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing, silahkan cari dulu referensinya, summary secara profesional itu seperti apa, sehingga nantinya bisa ditulis secara optimal di akun LinkedIn teman-teman. Sementara itu aja dari aku. Thank you.